Para jamaah sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Sekiranya, kata Allah dalam hadis qudsi ini, sekiranya aku menyegerakan hukuman atas sifatku, sekiranya aku menyegerakan hukuman atau sifatku suka tergopoh-gopoh, pasti kusegerakan hukuman itu terhadap orang-orang yang berputus asa dari rahmatku. Allah itu kalau dalam masalah kalau dalam masalah dosa, dalam masalah siksa, Allah itu pelit banget. Allah itu pelit. Jadi kalau masalah siksa, masalah dosa itu Allah pelit banget. Dalam sebuah hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, kalau kita berniat yang tidak baik, itu nggak langsung dicatat dosanya. Kalau dibatalkan malah dapat pahala. Kalau ngeyel dikerjakan, dosa itu tidak dilipat gandakan. Itu Allah. Jadi Allah itu kalau ada orang yang berniat yang tidak baik, tidak langsung diberi dosa. Kalau dibatalkan malah diberi pahala. Kalau ngeyel dikerjakan tidak dilipat gandakan. Itu Allah. Beda sama pahala. Kalau pahala kebaikan, baru niat saja sudah diberi sekali utuh. Kalau dikerjakan dilipat gandakan 10, 100, 700 hingga tak berhingga. Kalau masalah adab, Allah juga pelit sama. Anda cermati surah Fatir ayat 45. Allah bilang, "Lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma." Jadi kalau Allah berkenan mengadab hamba-hambanya dikarenakan perbuatan manusia itu, niscaya tidak akan tersisa satu binatang melata pun di muka bumi. Jadi kalau Allah berkenan mempercepat adab, habis kita ini. Akan tapi dengan sengaja Allah menunda hingga pada batas waktu yang ditentukan. Jadi Allah itu dalam masalah adab tidak suka mensegerakan. Allah sengaja tunda. Kata para ulama, untuk memberikan kesempatan bagi hamba-hambanya guna bertaubat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak jarang orang-orang yang akan diadab oleh Allah itu malah dikasih bonus terlebih dahulu. Sudah ditunda dikasih bonus lagi. Dalam bentuk apa namanya? Istidraj. Na'udzubillahi min syarri dzalik ya. Di situ dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an di surah Al-An'am ayat 44 itu. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Maka ketika mereka mulai melupakan peringatan yang Allah berikan kepada mereka, diingatkan daplek. Ya wes, kata Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami buka pintu-pintu segala sesuatu. Ditambah durhaka, tambah dikasih banyak oleh Allah. Tapi ingat, hatta idza farihu bima utu, hingga ketika mereka mulai mencapai puncak kebahagiaannya dalam kedurhakaan itu, kata Allah, akhadnahum baghtatan, kami siksa yang bersangkutan itu secara tiba-tiba. Fa idahum mublisun, seketika itu dia kaget dan berputus asa. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ya kalau kaget masih hidup mending masih bisa tobat. Nah kalau kaget langsung mati, na'udzubillahi min syarri dzalik. Makanya saya ulang sekali lagi, ketika seseorang itu hendak diadab oleh Allah, Allah tidak suka mensegerakan. Justru Allah memberi kesempatan dia untuk bertobat. Kalau dia bertobat, masa lalunya Allah nggak peduli. La ubali, kata Allah dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, ada hadis qudsi yang mengatakan kalau seorang hamba itu sudah bertobat kepada Allah, maka Allah masa lalunya tidak peduli. Malah di Al-Furqan ayat 70 Allah ganti keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Illa man taba wa amana wa amila amalan shaliha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan diganti oleh Allah kejahatannya dengan kebaikan-kebaikan. Keburukannya akan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Kalau dia mau bertobat, minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk minat tawabin, orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan sekiranya aku belum memberi rahmat kepada hamba-hambaku, melainkan karena takutnya mereka berdiri di hadapanku, sudah barang tentu aku mengucapkan terima kasih kepada mereka, dan aku jadikan pahala mereka itu diantaranya ialah rasa aman dikala semestinya mereka
merasa ketakutan. Ya, sekiranya aku belum beri rahmat kepada hamba-hambaku melainkan karena takutnya mereka berdiri di hadapanku, sudah barang tentu aku akan mengucapkan terima kasih kepada mereka, dan aku jadikan pahala mereka itu diantaranya ialah rasa aman dari dikala semestinya mereka merasa ketakutan. Sebentar ini. Walau lam arham ibadi illa min khaufihim. Tapi ini pengandaian jadi terjemahan pasnya kalau menurut saya gini, dan kalaupun aku tidak menyayangi hamba-hambaku kecuali karena rasa takut mereka pada saat berdiri di hadapanku, niscaya aku akan berterima kasih kepada mereka, dan aku jadikan pahala mereka itu diantaranya dalam bentuk rasa aman dari apa yang mereka takutkan. Itu terjemahan yang pas menurut saya. Jadi gini, kan Allah nggak mungkin nggak sayang sama hambanya, itu nggak mungkin. Cuman memang rahmat Allah itu dibagi dua. Ada rahmat khusus, ada rahmat yang sifatnya umum. Yang kita inginkan dari Allah itu rahmat yang sifatnya khusus. Karena terhadap pendurhaka pun Allah sayang sebenarnya. Ya kalau Allah nggak sayang, nggak akan dikasih apa-apa dia. Makanya dalam satu hadis dikatakan, aukamakol, andaikan dunia ini lebih berharga daripada satu sayap lalat, niscaya orang-orang kafir itu tidak akan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan nyatanya tidak, pendurhaka pun diberi banyak oleh Allah. Itu rahmat Allah juga, tapi rahmat yang sifatnya umum. Yang kita inginkan dari Allah adalah rahmat yang bersifat khusus, yaitu rahmat yang disertai dengan keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan, dan begitu seterusnya. Semoga untuk kita yang seperti itu. Amin. Allahumma amin insyaallah. Jadi gini, ada seseorang itu dalam kehidupannya, kalau dalam hadis tadi dikatakan ya, yang selalu berpikir tentang akhirat. Jadi kalau dikaitkan dengan berdiri di hadapan Allah kan berarti hisab itu. Jadi contoh gini, misalnya kita mau nulis apa gitu ya, yang dia pikir itu gini, nanti di hadapan Allah bagaimana tanggung jawab saya tentang tulisan ini misalnya. Ketika dia mau berkata apa, dia berpikir lagi, nanti bagaimana tanggung jawab saya di hadapan Allah terkait dengan tulisan ini, perkataan saya ini. Ketika dia mau berbuat apa, dia berpikir lagi, nanti di hadapan Allah bagaimana. Orang yang selalu berpikir seperti itu merasa takut nanti terkait dengan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka orang yang seperti itu akan dirahmati oleh Allah dalam bentuk rahmat rasa aman di pada hari di mana banyak orang yang ketakutan, yaitu pada saat hari kiamat nanti. Karenanya kemudian saya ulang sekali lagi, hendaklah kita semua, tidak hanya Anda tapi juga saya, itu selalu berpikir, ini saya mau ngomong ini, kira-kira nanti di hadapan Allah bagaimana? Saya mau berbuat begini, kira-kira nanti di hadapan Allah bagaimana? Ustadz, bagaimana namanya kita manusia kan kadang tanpa kita sadari kita berbuat sesuatu yang melanggar ketentuan Allah, bahkan kadang juga sengaja. Maka rumusnya satu, ini yang sering saya sampaikan di mana-mana ya. Sebagai bentuk rasa takut kita kepada Allah dan rasa harap kita juga kepada Allah, jangan berhenti bertaubat karena banyak maksiat, itu rumus semuanya. Tapi teruslah bertaubat sampai bosan maksiat. Karena selama kita masih beristighfar, selama kita masih bertobat minta ampun kepada Allah, maka insya Allah kita tidak akan dicatat sebagai pendosa. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi bersabda, "Aukamakal, tidaklah dicatat sebagai seorang pendosa seseorang yang sehari," kata Nabi, "berbuat dosa sampai 70 kali selama yang bersangkutan masih mau beristighfar minta ampun kepada Allah." Saat itu ada sahabat Nabi namanya Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dalam hati beliau bergumam, apa iya orang sehari berbuat salah sampai 70 kali, berarti banyak kali, tapi tidak dinyatakan sebagai pendosa oleh Allah hanya gara-gara dia beristighfar minta ampun kepada Allah. Aukamakal, Nabi mengulang ucapannya, Allah akan ampuni dia. Orang yang beristighfar itu Allah, walaupun berbuat salah berapa? 70 kali dalam sehari. Kata Nabi, Allah akan ampuni dia. Walaupun Abi Dzar keberatan. Walaupun apa? Abi Dzar keberatan. Artinya apa? Kalau kita pakai ukuran manusia, namanya yang berbuat salah minta maaf, kan kita bosan memaafkan. Tapi Allah tidak akan pernah bosan memaafkan hambanya. Hingga hamba itu bosan minta ampun kepada Allah. Bahkan kadang hamba itu bosan pun Allah masih mau mengampuni dia. Karena lembaga-lembaga pengampunan Allah itu tidak harus beristighfar atau bertobat.
wudhu rontok dosa, kita hadiri majelis ilmu itu rontok dosa, kita sholat rontok dosa kita, dan masih banyak lagi hal-hal yang lainnya. Semoga bermanfaat.